Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus adik-adik semua, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, yuk sebelum kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Yuk adik-adik yang sudah bisa membaca, persiapkan Alkitab masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan ini. Kiranya Tuhan lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, memampukan kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau, dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Matius 27 ayat 11 sampai ayat 26. Yesus di hadapan Pilatus. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur, gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kau bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Namun, kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar mengenai dua kisah bagaimana Tuhan Yesus yang diserahkan kepada Pilatus karena kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Karena orang banyak yang mendengki, yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka mencari-cari kesalahan. Tetapi di sini Tuhan Yesus ketika di hadapan Pilatus ditanya apa kesalahannya, Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus tidak mau membela diri. Tuhan Yesus tidak mau banyak bicara, tetapi memilih untuk diam. Nah, adik-adik, di sini ketika orang banyak itu berteriak-teriak, mereka ingin Tuhan Yesus dihukum karena mereka iri, karena mereka dengki. Nah, adik-adik, di sini hal yang kedua yang kita lihat adalah dari sisi Pilatus. Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi di sini dia mendapat begitu banyak tekanan. Dia ditekan oleh banyak orang yang berteriak-teriak yang ingin Tuhan Yesus disalibkan atau Tuhan Yesus dihukum, sehingga akhirnya dia mencuci tangannya sendiri dan dia menyerahkan urusan ini kepada orang banyak. Itu artinya dia lepas tangan, dia mengikuti suara yang terbanyak atau dia mengikuti keputusan dari orang banyak. Dia tidak melakukan keputusan yang tepat. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab pada saat ini kita belajar
bagaimana teladan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita tentunya tidak selalu baik-baik saja. Terkadang kita juga diperhadapkan, kita memiliki teman-teman yang tidak menyukai kita. Sebegitu besarnya kita melakukan kebaikan, sebegitu banyaknya kita melakukan kebaikan, tetap saja ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan apakah sikap kita yang harus kita lakukan? Lewat pembacaan Alkitab saat ini, kita belajar untuk mengendalikan diri sendiri. Apapun yang orang lain katakan, tetaplah berbuat kebajikan, tetaplah berbuat baik. Meskipun banyak orang yang mungkin tidak suka, tapi jangan sampai kita malah banyak berkata-kata atau mungkin membela diri. Itu tidak perlu ya adik-adik. Biarlah kita melakukan bagian kita. Kita tetap diam, kita tetap biarkan mereka berkata yang mungkin menyakiti kita, kita tetap doakan saja mereka. Kita tetap melakukan kebaikan. Dan ketika kita mungkin banyak mendapat himpitan atau mungkin tekanan dari berbagai sekeliling kita, tetap adik-adik kita harus ingat, kita jangan mengikuti hal yang salah. Kita harus memiliki pedoman. Apa yang harus, kebenaran harus tetap ditegakkan. Jangan sampai kita seperti Pilatus tadi, tahu kebenaran tapi tidak berani memberi keputusan, malah mengikuti kehendak orang yang banyak yang melakukan kesalahan tersebut. Kita harus berani untuk berdiri di dalam kebenaran. Tentunya ini tidak mudah adik-adik menghadapi situasi seperti ini. Mari kita terus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk tetap berbuat kebaikan meskipun ada orang yang tidak suka kepada kita, meskipun banyak orang yang menentang atau mereka ingin menguasai, tetapi kita harus tetap hidup di dalam kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita terus berdoa kepada Tuhan, setia membaca firman-Nya supaya kita dimampukan Tuhan untuk melewati kehidupan kita hari pelepas hari. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bersinar, bercahaya, menjadi berkat di tengah situasi dunia yang semakin jahat. Kita tetap berani untuk mengungkapkan kebenaran. Kita tidak banyak bicara untuk bela diri, tetapi kita tetap melakukan bagian kita tetap melakukan kebaikan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kita, dan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak banyak bicara ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka. Ajar kami untuk tetap melakukan kebaikan, tetap berdiri di atas kebenaran, dan ajar kami Tuhan untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan